Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Di luar sholat jawab salam. Ya. Ini tadi kita salam dalam di akhir sholat kita salam itu ditujukan untuk saudara kita yang ada di tempat untuk. Ya. Jika ada di masjid sholat, kenapa nggak wajib dijawab Ustaz? Salam itu? Maksudnya di dalam majelis. Ya, assalamualaikum. Kenapa nggak dijawab gitu loh? Iya, nggak boleh dijawab. Waktu sholat. Iya, kita lagi salam di akhir sholat. Di salam, kok nggak diwajib? Oh, ya. Kenapa ketika di luar sholat itu menjadi kewajiban menjawab salam, sedangkan di dalam sholat tidak diwajibkan? Oh, ya. Saya minum dulu. Gini, kalau yang tadi dibilang, yang namanya salam di dalam sholat adalah merupakan bagian dari rukun yang ke-12. Jika ditambahin lagi ada yang wajib menjawab salam, itu berarti rukunnya tambah, menambah gerakan atau menambah rukun dan bisa membatalkan sholat. Itu logisnya seperti itu. Namun ketika Rasulullah menetapkan di luar sholat mengucapkan salam sunnah, menjawab salam adalah kewajiban karena tidak ada rukun yang lagi dikerjakan. Jadi kalau kaidahnya gini, ketika kita melaksanakan sesuatu yang wajib ini akan sudah terbayar dengan rukun yang kita laksanakan, dengan kewajiban yang kita laksanakan, maka gugurlah kewajiban itu. Berbeda porsinya gitu Pak, artinya berbeda porsi. Kenapa? Kalau kita ngucap salam kok samping kita nggak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu kan ya, pertanyaannya begitu ya. Kalau begitu berarti masih ada gerakan satu dan membatalkan sholat begitu. Karena itu pun rukun sholat aja salam yang pertama yang wajib. Andaikan assalamualaikum warahmatullahi, kita udah nengok pret, mau menyepret nih, mulut bawah kita bunyi, kita nggak sempetan tuh, sah itu, gitu. Karena salam pertamanya sudah kita penuhin. Salam keduanya nggak kebaca, salam keduanya karena gitu. Maksudnya pret itu bukan bunyi mulutnya, maksudnya keluar angin gitu, keluar angin. Salam kedua nggak keburu kebaca, atau assalamualaikum warahmatullah, istri kita nggak tahu, nggak ngeh, saking girangnya dapat transferan mendadak langsung dipeluk, kita diciumin umpama. Nah bagaimana ya? Sah karena sudah salam pertama gitu. Baru assalam bini nubruk, udah belum, karena sekurang-kurangnya assalamualaikum sekurang-kurangnya. Kalau baru assalam doang, tiba-tiba ada yang keluar, ada dipeluk dari belakang sama bini umpamanya, itu belum tidak sah gitu. Allah a'lam. Paham ya Pak? Ini mengenai rukun kuliah ya. Itu minggu kemarin Fatihah saya nggak hadir. Jadi mengenai Fatihah itu rukun kuliah, jadi harus tepat makhrajnya dan yang lainnya. Nah, kalau nggak usah lah jadi imam, kalau kita baca biasa kalau waktu keadaan sholat, taruhlah sholat sendiri ataupun makmum ataupun imam, kalau Fatihahnya kurang makhrajnya atau kurang tajwidnya atau yang lain, itu sah atau tidak? Di luar sholat. Sahnya apa itu? Ya. Jadi yang abdulnya kan belum tentu, kalau kita sholat sendiri kadang-kadang kita juga kan belum tentu benar juga. Ya. Apalagi saya khususnya sebagai imam khawatir bacaannya kurang pas atau kurang betul, apakah itu mengurangi atau nggak sah ataupun apa gitu. Ya. Ya. Ini yang pertama tadi, pertanyaan pertama, ketika di luar sholat baca Fatihah
tidak menurut mahrajnya, apakah sah apanya? Oh, salat tetap dalam kondisinya sholat berarti. Oh ya, berarti sama aja. Pertanyaan 1, 2 sama aja. Jadi gini, syarat apa namanya membaca Fatihah ukuran sah atau tidaknya kemarin kita sudah jelaskan. Itu ada syarat Fatihah, ada menurut Safina itu ada 10 ya. Yang pertama tertib, nggak boleh berantakan susunan ayatnya. Yang kedua tidak boleh berhenti terlalu lama. Itu syaratnya. Kalau kita ulang lagi nanti saya ituin aja ya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tasdid. Tasdid pada Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Tasdid itu ada 14. Yang pertama antaranya nih ya, singkat aja, di kalimat bismillah. Di atas lam itu ada tasdid. Jangan sampai diilangin tasdidnya. Ini contoh ayat pertama bismillah. Terus di atas lam kalimat Allah kemarin udah saya jelasin waktu itu ada tasdid bismillah, milah, jangan milah. Kalau milah itu hilang, milah biasa, milah gentak dikit. Kan kalau belajar mahrojatul huruf begitu kan, gitu. Bismillah ya nggak perlu gerak badan juga, maksudnya digentak dikit. Kalau bahasa Betawinya digentak dikit untuk mendobelkan bunyi huruf lam itu tasdid, menjelaskan. Terus di bismillahnya ada di ro, di atas ro, ar-rahman, ar-rahman sama ar-rahman beda. Itu yang benar ar-rahman kalau di dalam baca Fatihah. Cuman kalau dalam ngobrol lu di masjid mana ar-rahman, nah, diketawain orang kalau ngobrol. Gitu. Kalau baca Fatihah harus benar ada tasdid di situ. Ar-rahim itu yang benar. Kalau ar-rahim bismillahirrahmanirrahim ya lembek amat, tasdidnya kagak kena. Bismillahirrahmanirrahim nggak kena tasdidnya. Makanya ngajarin anak-anak juga remaja itu perlu, karena remaja itu lidahnya apa namanya rongga mulutnya tuh masih bagus, lain sama orang tua giginya udah pada copot-copot kan begitu. Makanya yang punya, mohon maaf, yang ngempos juga suaranya kalau orang tua nih, kalau jadi imam gigi kita ada yang bolong tuh hati-hati, tasdid kadang-kadang nggak kesebut. Makanya dianjurkan pakai gigi palsu. Hah? Iya, ompong atau yang kanan kiri itu suka ngempos tuh, tasdid nggak kebaca. Di antaranya itu Pak Nur, tasdid itu ada 14 tempatnya di dalam Fatihah. Nanti dibuka aja. Ya, itu ukuran sahnya membaca Fatihah. Antaranya syaratnya dan tandanya nggak boleh dikurangin sedikit pun. Gitu. Kalimatnya juga nggak boleh diberantakin. Ya contoh ya itu juga mahraj kan, bunyi huruf mahraj. Dan tanda baca itu tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang meleset. Meskipun demikian, ketika kita sudah berusaha pada saatnya kita tetap nggak mampu. Kayak kemarin pertanyaan ada orang daerah yang dialeknya udah susah baca alhamdu ada alhamdu ada sedikit kah, karena memang sudah orang tua dia nggak bisa. Boleh saja dipakai itu, tapi jangan jadi imam, sholat sendiri. Kalau sudah berusaha jangan jadi imam gitu. Paham ya? Ada lagi cukup. Salam untuk sholat jenazah. Salamnya lengkap. Ya. Apa faedahnya gitu, Ustaz? Oh, ya. Termasuk saya kalau nyolatin jenazah itu pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena membedakan fardu ain dan fardu kifayah. Gitu. Karena membedakan salam pada saat kita mengerjakan fardu ain dan fardu
kifayah gitu. Makanya di fardu kifayah itu juga kenapa sholat jenazah itu nggak pakai ruku dan nggak pakai sujud. Kalau buat bercandanya karena bayarannya kagak ada. Kalau buat bercandanya enggak, ini bercanda, itu yang bercanda. Maksudnya adalah sebegitu rapinya Rasulullah menuntun dan membedakan. Contoh tahajud dikerjakan satu salam 4 rakaat. Satu salam, masih ada yang berpendapat ulama membolehkan. Karena apa? Alasannya beda dengan sholat isya. Tapi andaikan kita bikin dalam 4 rakaat itu satu salam, tapi yang afdal bagaimana? Yang namanya sholat sunnah 2 rakaat 1 salam, untuk membedakan dengan sholat wajib. Kenapa subuh pakai kunut? Nah, ulama ahlu sunnah wal jamaah ini, terutama Imam Syafi'i itu begitu apik, begitu rapi membedakan antara pekerjaan sunnah dan pekerjaan wajib. Makanya Rasulullah dua-duanya ngerjain. Cuman ulama-ulama kita ini merumuskan, ngambil yang apiknya, yang rapinya yang mana gitu. Kalau Syafi'i kebetulan terkenal paling rapi, paling apik gitu ya. Sekalipun yang lain bukannya tentu salah, bukan, Rasulullah juga pernah mengerjakan. Yang pakai kunut Rasulullah pernah ngerjain, yang nggak pakai kunut Rasulullah pernah ngerjain gitu. Cuman kalau kita mengikuti, itulah kecerdasan ulama yang tadi saya sebut. Dia bisa menuntun itu, membedakan antara pekerjaan yang wajib dan pekerjaan yang sunnah. Paham ya Pak? Allahu a'lam. Ada lagi?